Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Pernikahan bukan hanya soal cincin dan janji di pelaminan. Di balik senyum dan sorotan kamera, selalu ada pertanyaan sunyi. Apakah dua hati ini benar-benar siap berjalan bersama atau hanya sedang berada di waktu yang sama? El Rumi dan Siva Haju tumbuh di dunia yang tak pernah benar-benar sepi. Cinta mereka hidup di antara jadwal padat, ekspektasi publik, dan standar kebahagiaan yang seringkali ditentukan netizen. Di dunia selebritis, menikah bukan cuma menyatukan dua insan, tetapi juga dua citra, dua keluarga besar, dan dua tekanan yang tak terlihat. Kalau dibaca lewat tarot, The Sun memperlihatkan dua anak kecil bercengkrama dalam cahaya hangat. Tanda pernikahan ini berjalan sesuai rencana, penuh harapan dan kebahagiaan yang ingin dijaga. Energi ini ditegaskan oleh The Emperor, simbol kesiapan dan fondasi kuat. Mereka sudah siap membangun rumah tangga, meski karakter anak tengah terlihat lebih dewasa dari sebelumnya, karena perhatian orang tua kini terbagi. Namun, bayangan muncul lewat Seven of Swords, pertanda drama baru. Dua pihak dengan argumen berbeda, strategi tersembunyi, dan ketegangan yang tak selalu diucapkan terang-terangan. Situasi ini diperkuat oleh Four of Swords, yang menunjukkan drama justru terakar dari lingkup keluarga, menghadirkan jeda, kelelahan batin, dan kebutuhan untuk menenangkan diri. Dalam pusaran itu, posisi Mulan tergambar melalui Knight of Swords, bergerak cepat namun seharusnya tetap netral, tidak memihak, menjadi kata dan sikap agar tak memperuncing keadaan. Sementara mental L tercermin dalam The Fool, memilih bersikap masa bodoh atau mengikuti arus kedua belah pihak keluarga, mencoba tetap ringan meski badai emosi berembus di sekeliling. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat bagaimana gambaran kondisi pernikahan El Rumi dan Siva Haju setelah resmi menikah nanti. Apakah ikatan ini lahir dari kesiapan mental dan emosi yang matang atau lebih karena momentum usia dan situasi? Serta energi apa yang paling dominan dalam pernikahan mereka? Tenang, penuh tantangan, atau justru saling menguatkan? Semesta bicara. Episode hari ini kita akan membahas hubungan percintaan dari El Rumi dan juga Siva. Yaitu kita sudah tahu lah ya, El Rumi ini adalah anak dari pasangan Pak D, Dani dan juga Maya Estianty. Dan ini mereka sekarang akan menuju ke jenjang pernikahan, El Rumi dan juga Siva. Apakah akan ada drama baru lagi di pernikahan El Rumi dan juga Siva ini? Ya, karena kita tahu ya, karena El Rumi ini kan masih ada seorang ibu aslinya di sini, yaitu Maya Estianty. Kita akan lihat seperti apa simbol dan tanda yang kita lihat di kartu tarot seorang El Rumi dan Siva. Semesta bicara. Ya, kalau kita ngobrol tentang keluarga besar dari seorang Pak D Ahmad Dhani ini, ya, yang dia mempunyai anak 3 cowok semua dari Bunda Maya, ya, Maya Estianty.
Ini kadang-kadang kita suka melihat ya bahwa ya itu tadi ya, walaupun pernikahan mereka sudah tidak berjalan bersama-sama antara Pak Dedani dan juga Maya, tapi kan di sini ada ibu sambungnya itu Mama Mulan di sini. Ya, which is itu Mama Mulan tuh kan ada di rumah Pak De Ahmad Dhani yang di Pondok Indah. Ya itu kan anak-anak dari Pak Dedani juga ada di situ semua, termasuk Al, El, dan Dul. Nah, sekarang kita akan melihat tentang rencana pernikahan dari anak kedua Pak Dedani dan juga Bunda Maya, yaitu El Rumi dan juga Syifa. Apakah pernikahan ini akan sesuai dengan rencana? Oke, kita lihat semesta bicara. Apakah pernikahan ini akan sesuai dengan rencana mereka berdua ya? Semesta bicara. Wah, The Sun, bagus. Ini ada dua orang yang anak kecil yang sedang bercengkrama berdua. Ini bukan mereka ciuman atau enggak, tapi ini bercengkrama lah intinya. Jadi bisa kita analogikan di sini adalah rencana mereka pernikahan El, Rumi dan juga Syifa ini akan berjalan sesuai dengan rencana yang mereka inginkan. Tapi kita nggak tahu di luar itu ada konflik apa. Tapi yang mereka inginkan itu akan sesuai dengan rencana yang mereka harapkan. Dan apakah mereka menikah sudah siap lahir batin atau hanya karena sudah waktunya? Oke, kita lihat semesta bicara. Apakah El Rumi dan juga Syifa menikah sudah siap lahir batin atau karena deadline? The Emperor. The Emperor di sini dia sudah membawa visi dan misi di sini. Yang dia bawa itu adalah satu gulengan. Jadi bisa kita bilang bahwa ini bisa kita analogikan dari simbol dan tanda yang kita lihat dari kartu ini. Kemungkinan mereka berdua sudah sangat siap, El Rumi ini. Karena biasanya karakter anak tengah ini, dia itu lebih dewasa sebelum umurnya sebenarnya. Karena anak tengah ini kan selalu terhimpit dari perhatian yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Sehingga menuntut dia untuk jadi lebih cepat dewasa. Jadi kemungkinan besar yaitu tadi El Rumi sudah siap secara lahir batin, dan ya begitu pula dengan Syifa. Tapi kita lihat lebih besar mana siap lahir batinnya? Ya pasti aku lihat di sini adalah El Rumi di sini, karena di sini adalah The Emperor di sini. Ini El Rumi sudah siap dengan segala konsekuensi menikah seperti apa, dan juga hubungan yang suami istri dia udah siap secara lahir batin. Dan juga bagaimana gambaran pernikahan mereka nanti. Oke, gambaran pernikahan berarti aku ngambil garis besarnya aja ya, karena aku hanya melihat dari tanda. Semesta bicara. Bagaimana gambaran pernikahan El Rumi dan juga Syifa? Waduh, Seven of Swords. Kemungkinan ada drama baru di sini. Iya, maksudnya gambaran ya. Ini kan aku hanya bilang gambaran ya, bahwa kemungkinan besar ada drama baru seperti kejadian waktu kakaknya yaitu Al menikah kemarin. Ya, yang tadi aku bilang ya. Ini kan kita lihat di sini ya. Ini simbol yang kita lihat adalah ada dua orang yang sedang berseteru, atau lebih tepatnya adalah sedang mengadu pedang lah. Kalau kita bilang menganalogikan adu pedang itu berarti kemungkinan ada adu argumen di sini. Seperti kayak kejadian kemarin waktu pernikahan Al. Jadi Ahmad Dhani mempunyai argumen yang berbeda dengan Bunda Maya. Kasusnya akan sama, akan terulang, akan bertemplate juga sama seperti kemarin, yaitu bersih tegangnya adalah dengan kemauan dari Bunda Maya dan juga kemauan dari Pak Dedani sendiri, gitu. Tapi yang akan terbawa-bawa di sini yaitu adalah orang yang di tengah ini, yaitu Mbak Mulannya sendiri. Gitu. Jadi secara gambaran pernikahan seperti itulah. Akan ada drama baru, intinya seperti itu. Kalau secara gambaran bentuk ya jelas lah pasti megah gitu. Tapi kalau kita bilang gambaran, akan ada drama baru. Drama keluarga, iya betul. Jadi ini semesta bicara. Kita lihat. Aku juga belum lihat. Tuh kan benar. Four of Swords. Jadi kemungkinan dramanya ya dari keluarga yang tadi aku bilang. Karena kan biar gimana juga kan Bunda Maya ini punya andil, yaitu anaknya
El Rumi gitu kan. Dan juga Pak Dhani juga merasa bahwa dia adalah hasil didikan dari Ahmad Dhani. Jadi itulah intinya seperti itu. Jadi lebih ke permasalahan keluarga aja sih, intinya seperti itu. Bagaimana sebenarnya seharusnya seorang Mulan memposisikan diri di dalam konflik antara Pak Dhani dan juga Bunda Maya? Kita bicara. Bagaimana posisi seharusnya Mulan ya maksudnya. Nah kan ini Knight of Wands. Kalau kita bilang posisi yang baik adalah di tengah-tengah aja lah. Jangan terlalu membela Pak Dhani dan juga jangan terlalu melihat secara subjektif kepada Bunda Maya sendiri. Kalau bisa lebih ke tengah-tengah lah ya. Biar gimana juga kan gini loh. Iya kan Bunda Maya tuh kan merasa dirinya bahwa ini anak gua. Jadi biar gimana juga ini akan jadi fokus gua gitu. Jadi lebih baik untuk seorang Mulan lebih di tengah-tengah aja lah. Jangan terlalu deep atau jangan terlalu ikut dalam konflik rumah tangga mereka. Bukan rumah tangga. Permasalahan keluarga mereka gitu. Lebih pasif aja, setuju. Jadi lebih pasif aja untuk Mulan sendiri karena itu yang cocok dan itu yang bisa menempatkan diri seorang Mulan, karena biar kita juga lihat akan lebih elegan untuk Mulannya sendiri. Bagaimana mereka menyiapkan mental ya, drama ini akan terjadi. Semesta bicara. The Fool. Iya, ini ya, maksudnya The Fool tuh bisa kita bilang ya udahlah, masa bodoh. Gitu aja. Karena biar gimana juga ya seorang anak apa yang harus dituntut gitu maksudnya dalam hal ini ya, ini dia cuma tinggal mengikuti aja, maksudnya tinggal mengikuti dua skema. Kalau memang Bunda Maya mau seperti ini ya ikutin, kalau Pak Dhani pingin seperti ini ikutin. Jadi seperti ini kita bilang The Fool ini bukan orang bodoh, tapi lebih tepatnya adalah mengikuti flow-nya. Jadi jangan terlalu kita menjadi seorang yang dominan di sini juga gitu. Cinta sering terlihat indah di awal, namun rumah tangga diuji bukan saat bahagia, melainkan saat lelah, berbeda pendapat, dan ego ingin menang sendiri. Di balik panggung dan layar kaca, kehidupan rumah tangga selebritis tak selalu semewah yang terlihat. Ada hari-hari tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, hanya dua orang dengan karakter, emosi, dan cara pemikiran yang berbeda. Di dunia yang serba cepat ini, siapa yang memimpin dan siapa yang memilih mengalah? Kalau dibaca lewat tarot, Eight of Cups menggambarkan El Rumi yang memilih mengalah dan melangkah mundur demi kedewasaan. Bukan karena kalah, tapi karena sadar menjaga hubungan lebih penting daripada memenangkan ego. Namun bayangan kecemburuan muncul melalui Knight of Swords, energi cepat dan meledak-meledak yang mengarah pada Shiva. Ada rasa posesif, ada kekhawatiran yang kadang datang tiba-tiba. Godaan dari luar tergambar lewat Queen of Cups, sosok wanita yang lembut namun penuh daya tarik emosional. Sementara Six of Cups mengisyaratkan kemungkinan itu adalah seseorang yang dari masa lalu. Figur yang tak pernah dekat dan meninggalkan jejak dalam cerita El. Di tengah dinamika itu, Temperance menjadi pesan penyeimbang. Keduanya harus menurunkan ego, meramu emosi dengan bijak, dan mencari titik tengah agar cinta tidak berubah menjadi pertarungan perasaan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk membaca seperti apa dinamika rumah tangga El Rumi dan Shiva Haju saat hidup bersama. Siapa yang cenderung lebih dominan dan siapa yang lebih banyak menurunkan ego. Serta bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik. Apakah dibicarakan dengan dewasa, dipendam dalam diam, atau justru sering diuji oleh ego masing-masing. Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang drama nanti di acara pernikahan El Rumi dan juga Shiva, ya itu pasti akan terjadi lah. Dan siapakah yang lebih mengalah dan dominan dalam pernikahan mereka nih, antara Shiva atau El Rumi yang mengalah
dalam dominan pernikahan mereka. Semesta bicara. Oke. Ini kita bisa lihat adalah Eight of Cup, dan di sini ya kita bisa lihat ya, menganalogikan bahwa di sini adalah seorang laki-laki. Jadi kesimpulannya, yang lebih banyak mengalah itu tadi aku bilang karena tingkat dewasanya sudah semakin tinggi, yaitu El-Rumi. Gitu. El-Rumi ini akan lebih mengalah dan juga lebih menjadi seorang yang dewasa. Jadi kemungkinan besar El-Rumi. Dan adakah konflik yang berat dalam pernikahannya? Oke, ini bagus juga nih. Semesta bicara, konflik yang berat di dalam pernikahannya El-Rumi dan juga Shiva. Ini adalah Knight of Swords. Konflik yang berat ya. Kita tahulah kecemburuan ada di sini. Konflik yang paling berat di sini. Kecemburuan. Ini adalah Knight of Swords di sini, di mana adalah satu cowok sedang berbalik. Jadi kita bisa bilang bahwa kecemburuan di sini besar sekali. Yang cemburu ini justru lebih ke Shiva sebenarnya. Shiva lebih cemburu dengan El-Rumi gitu. Dan so makanya El-Rumi ini lebih bisa dibilang ya mungkin karisma seorang El lah ya, mungkin sebagai anak band juga gitu ya. Terus dia juga multi talenta, dia juga sport juga, ya seperti itulah. Jadi konflik yang berat itu adalah bukan dari materi, tapi lebih ke kecemburuan. Adakah kecenderungan orang ketiga, godaan orang ketiga ya? Karena ya tadi yang aku baca adalah tentang kecemburuan. Godaan orang ketiga di sini. Semesta bicara. Loh. Queen of Cup. Ya, ada orang ketiga di sini, cewek. Ya tapi itu intinya pernikahan mereka baik-baik saja gitu. Cuman kan ada lah kerikil-kerikil, ada lah seperti itu. Tapi ya ini ada cewek penggoda di sini gitu. Ini adalah Queen of Cup. Di sini dia megang cup yang dimana ditutup sama dia hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang dibungkus seperti itu. Simbol yang tadi aku ambil kan ada godaan orang ketiga tuh perempuan ya. Dan apakah itu adalah mantan dari El-Rumi? Semesta bicara. Ini siapa nih? Gua belum lihat. Oke, ini adalah Six of Cup. Ya, kita lihat ya. Ini kan kita lihat simbol di sini ya. Kita lihat simbol di sini ada anak sedang bermain dengan hewan. Hewannya dulu anjing ya. Berarti kesimpulannya ini orang yang sangat dekat sekali gitu. Orang yang pernah dekat dan orang sangat dekat. Dan orang yang mengerti emosional dia. Ya kalau dibilang simbol yang aku baca, iya ke arah mantan gitu. Tapi kan ini hanya simbol yang aku baca sekali lagi gitu. Bagaimanakah mereka menyelesaikan konflik tersebut? Bagaimanakah mereka menyelesaikan konflik tersebut? Semesta bicara. Dari kecemburuan, bagaimana mereka menyelesaikan konflik tersebut? Temperance, harus menurunkan temperamen mereka berdua. Karena di sini kalau dua-duanya saling temper agak berat. Tapi ya kita lihat di sini pernikahannya sih baik-baik aja. Tapi bagaimana cara mereka menyelesaikan? Ya ini dia, dengan menurunkan temper dan juga sebagai malaikat aja lah intinya. Jadi jangan kita panas juga, dan jangan sampai kita terbawa, itu aja. Anak sering disebut sebagai anugerah, namun tak sedikit pula yang menjadi ujian terbesar dalam pernikahan. Pertanyaannya, apakah mereka siap menyambut peran baru sebagai orang tua? Di dunia selebritis, keputusan punya anak bukan hanya urusan hati, tapi juga karir, waktu, dan sorotan publik yang tak pernah berhenti menilai. Setiap pilihan membawa konsekuensi, dan tak semua pasangan siap menerimanya di waktu yang sama. Kalau dibaca lewat tarot,
Four of Pentacles memperlihatkan keinginan yang kuat untuk segera memiliki anak. Tidak ingin menunggu terlalu lama, seolah ada rasa ingin mengamankan kebahagiaan dan membangun ikatan keluarga secepatnya. Energi itu disatukan oleh The Lovers, simbol penyatuan hati. Kehadiran anak justru menjadi perekat yang membuat cinta mereka semakin erat dan penuh makna. Lalu ada Nine of Cups, menegaskan kebahagiaan yang terpenuhi. Dua sosok yang saling mendukung, saling menguatkan, dan merasa cukup satu sama lain. Dengan kedewasaan sikap L, hubungan ini berpotensi berjalan langgeng karena cinta tidak hanya dirasakan, tapi juga dijaga dengan tanggung jawab. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu untuk melihat apakah El Rumi dan Siva Haju berpotensi segera memiliki anak atau memilih menunda demi kesiapan pribadi. Bagaimana energi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka? Sebagai penguat atau justru ujian baru? Serta apakah pernikahan ini memiliki potensi langgeng dalam jangka panjang atau akan diuji oleh perubahan dan godaan di masa depan? Semesta bicara. Kalau kita berbicara tentang keluarga Pak Dedani dan juga Mulan ya which is itu ada bayang-bayang Bunda Maya di sini. Ini selalu seru sebenarnya, karena banyak sekali drama-drama yang terjadi. Dan apakah mereka akan segera mempunyai anak atau harus menunggu? El Rumi ini dan juga Siva, apakah mereka langsung mempunyai anak seperti Al? Semesta bicara. Oh, langsung. Ini adalah Four of Pentacles. Four of Pentacles. Jadi menurut mereka, kenapa harus menunggu? Ini adalah rezeki buat mereka. Anak itu adalah rezeki buat mereka. Jadi intinya mereka tidak menunggu. Mereka langsung, sama seperti Al. Dan bagaimana arti kehadiran anak untuk mereka? Bagaimana kehadiran anak untuk mereka? Semesta bicara. Wow, The Lover. Yang membuat mereka menjadi tambah kuat hubungan mereka. Karena di sini ada The Lover. Kita bisa bilang bahwa cinta makin erat dengan adanya buah hati dari mereka. Ya itu tadi yang aku bilang, bahwa kan permasalahan ini nggak lepas dari cemburu di sini. Jadi itu yang akan tambah menguatkan mereka. Dan apakah pernikahan mereka akan langgeng? Oke, semesta bicara. Apakah pernikahan mereka akan langgeng? Oh, nih Nine of Cups. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada dua orang saling support di sini. Yang satu saling mendorong, yang satu saling mengarahkan. Jadi intinya pernikahan mereka aku lihat dari simbol dan tanda di sini, insya Allah langgeng. Karena kita bisa bilang dari tingkat kedewasaan seorang El Rumi itu sudah ada dari dia masih anak-anak gitu. Dia sudah mulai dewasa. Jadi kemungkinan kita bisa pastikan bahwa hubungan El Rumi dan juga Siva nanti kalau menikah, insya Allah langgeng. Conclusion dari El Rumi dan juga Siva, semesta bicara. Oke, ini adalah Nine of Wands, di mana ada satu orang sedang berusaha untuk mentamengkan dirinya. Ya, ini bukan perperangan, tapi dalam kehidupan. Jadi bisa dibilang di sini bahwa El Rumi ini akan menjadi tameng keluarga untuk keluarga baru dia nanti dengan Siva. Jadi bisa kita bilang bahwa El Rumi ini akan sangat cuek dengan permasalahan, lebih tepatnya adalah drama dari kedua orang tua mereka, yaitu which is adalah Pak Dedani dan juga Bunda Maya. Dan itu dituntut oleh seorang El Rumi di sini menjadi orang yang lebih wise. Jadi bisa kita bilang adalah pernikahan dari El Rumi dan juga Siva nantinya akan berjalan lancar dan langgeng juga, dan yang pasti mereka tidak menunda adanya momongan. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara.
Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.